modul yang untuk lanjutan hari ini. Miss akan tampilkan di share screen ya. Oke, Miss. Sebentar. Sama? Terio. Anak-anak, kalian bisa itu ya, sembari menunggu, kalian bisa mendownload modul pembelajaran 4 yang kirim di ya, masih memutar ya, sahabat. Maaf, Miss, tadi putus-putus. Iya, Miss ulangi lagi ya. Sembari menunggu pembelajaran kita mulai, kalian bisa mendownload Mendownload apa, Mem? Miss.
mendownload modul pembelajaran di grup kelas Di kita. grup ya? Di grup. Ya, tapi masih muter-muter ini di WA-nya Miss juga. Baik, Miss. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Semuanya mendengarkan suara Miss putus-putus? Enggak, Felix jelas. Lisa punya jelas, Miss. Nah, Putus-putus, Miss. Oh, putus-putus, Mem. ya mungkin itu karena sinyalnya ya. Fernando jelas. Miss, itu Felix sudah download nih itunya. Pembelajaran 4 atau matematika ya, Miss? Yang buat sekarang. Oh, Artinya nanti sering ya. Karena waktunya nanti tidak cukup kalau untuk sama matematika. Mem tadi soalnya kayak apa, Mem? Saya baru ke Zoom, Mem. Anak Lisa, Anel, Felix, Selin, Nandu, Chris, Kansu, Maria, Malvin, Jason, Feli. hari ini sudah membuka matematika. Mem, suaranya putus-putus, Mem. Ya, diikuti saja ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita untuk pembelajaran 4. Oke. Harapannya di pembelajaran hari ini kalian mampu menjelaskan pertanyaan apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Lalu mengidentifikasi jenis-jenis usaha, kegiatan ekonomi di lingkungan kalian, menyajikan satu produk unggulan di daerah kalian, menceritakan hasil pengamatan dan pelaksanaan pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat. Di pembelajaran 4 ada bacaan. Di pembelajaran 4 kita langsung membaca di bacaan teks yang sudah ini kenapa ya? Tiga enam tiga satu. Kak, suaranya putus-putus, Kak. Gak jelas, Kak. Dibenarkan aja, Kak. Tidak jelas. Itu sinyalnya. Oh iya, Lisa. Woi. Gak jelas, Mem. Gak jelas, Mem. Lin. Ya. Mem, nggak jelas, Mem. Suaranya, Mem. Gak jelas, Mem. Apa itu paling kalau apa? Semuanya bisa di-mute ya. Sembari mendengarkan Miss, tidak apa-apa yang putus-putus tetap diikuti saja. Mungkin ini karena kendala sinyal Miss atau
apa itu namanya, connectingnya sedang tidak baik. Nah, anak-anak sekarang silakan kalian baca teks di pembelajaran 4. Di situ ada teks di paragraf 1-nya berbunyi Wisata Selekta Malang. Oke. Kalian bisa membacanya, Miss berikan waktu 5 menit dan silakan dipahami teks tersebut. Oke, baik? Ma'am. Oke, Miss. Oke. Baik, Miss. Oke, sembari Miss. Nah, ini bisa masuk ke Zoom. Di off-kan itu Kak Rista bisa disuruh untuk membuka. Ada Felix, Kenzo, Fernando. Yang videonya di off-kan, silahkan videonya diaktifkan. Oh, ya. Felix, videonya bisa diaktifkan. Melvin, Pak Dani, saya ini join di komputer, bisa di... sudah saya record. Saya mau share screen. Oh, mau share screen. Atas nama ini? Atas nama sama ini nih? Ya. Tadi sudah di setting low record. Share screen juga bisa. Kok munculnya satu tim ya, Pak ya? Oke, sebentar. Tunggu. Tabel kon di kawan warna video lik yo. Semuanya sudah membaca. Sudah, Kak. Tolong itu videonya digunakan ya. Bisa. Ayo. Jadi kalau kalian sedang membaca atau tidak. Dinyalakan ya videonya ya.
Miss, Felix sudah baca. Good. Iya sebenarnya. Li, kamu kok gak pakai seragam, Li? Ya lupa laundry. Ya tebak kau nggak pakai itu ya, apa celana biasa, celana rumah. Yakin deh. Iya. Masih belum bisa. Ditulis ya, Mem. Kenapa? Ditulis ya, Mem. Enggak dibaca. Yang belum. Bentar. Ada di foto, boleh Kak di foto? Iya boleh. Sen, di grup lu ada, Sen. Boleh. Mendownloadnya. Teks. Udah membaca semua atau belum? Yang belum mendownload bisa membaca teks yang ada di Zoom ya. Nanti kalau sudah bisa Miss. Ya, Miss. Kak, mendownload apa, Kak? Di Apa? grup. Mendownload apa? Download yang modul PB4 di grup yang sudah Miss share. Ya, Bu. Oke. Oke. Sudah selesai membacanya? Kalau sudah, bilang sudah. Kalau belum, bisa dilanjutkan. Oke, Nando sudah. Udah. Oke, sudah.
Kalau gitu Miss akan Gentas sudah. mereview setiap Gentas. Oke, sudah ya. Dibaca, Kak. Oke, sudah dibaca, bagus. Nah, sekarang kemarin kan kalian kan sudah mengikuti penilaian untuk tematik ya. Nah, ternyata hasil evaluasinya kalian masih ada yang kebingungan untuk menentukan ide pokok. Ya kan? Saya enggak, Mem. Iya, ada beberapa teman-teman kalian yang Saya mungkin bingung masih juga, Kak. bingung. Saya Nah, paling bingung sekarang juga. iya, oke. Sekarang Miss akan menjelaskan lagi ya. Kita cari ide pokoknya setiap paragraf. Oke? Yang paragraf pertama, kita baca dengan seksama ya, lagi ya. Wisata Selekta Malang merupakan salah satu dari beberapa objek wisata favorit di Kota Batu, Malang. Bahkan keberadaannya sudah ada sebelum muncul wisata-wisata terkenal seperti sekarang, seperti wisata Taman Kelinci, Jatim Park, Museum Angkut, dan masih banyak wisata terkenal lainnya. Apa ide pokok di paragraf 1? Yang bisa menjawab silakan menyebutkan nama. Miss, Felix, Miss. Fernando. Oke, Felix dulu apa Felix? Itu Ide apa pokoknya. jawabannya? Wisata Selekta Malang merupakan salah satu dari beberapa objek wisata favorit di Kota Batu, Malang. Oke, Felix, betul. Semuanya bisa di-mute dulu ya. Nanti kalau Miss tanya baru diaktifkan mikrofonnya. Ya, Mem. Nah, jadi ide pokok dari paragraf 1 itu adalah wisata Selekta Malang merupakan salah satu dari beberapa objek wisata favorit di Kota Batu, Malang. Kenapa kok di paragraf 1? Karena kenapa kok di kalimat pertama ide pokoknya? Karena di kalimat pertama itu merupakan kalimat kalimat utama. Jadi kalimat pertama itu adalah kalimat utama, di mana kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas, ya kan? Di kalimat kedua itu dijelaskan. Bahkan keberadaannya sudah ada sebelum muncul wisata-wisata terkenal seperti sekarang, seperti wisata Kelinci, Jatim Park, Museum Angkut, dan masih banyak wisata lainnya. Jadi kalimat kedua ini mendukung kalimat ke-1, menunjukkan bahwa wisata Selekta Malang itu adalah salah satu dari beberapa objek wisata favorit di Kota Batu. Nah, anak-anak, selanjutnya paragraf yang kedua. Silakan, siapa yang mau menjawab apa ide pokok di paragraf 2? Fernando. Oke, Nando, silakan. Ide pokoknya memang keberadaan wisata sudah lama berdiri, tapi hal tersebut tidak menurunkan niat para wisatawan selalu berkunjung di wisata Selekta Batu Malang. Sehingga yang lainnya bisa di silent dulu ya. dapat kunjungi ketika musim ataupun akhir pekan. Itu kan satu kalimat ya. Fernando yang baca tadi ya. Di mute dulu ya. Dan matiin mic-mu, Son. Nah, di paragraf 2 ini, ya anak-anak, di paragraf 2 ini kalian untuk mencari ide pokok itu bisa disimpulkan. Oke? Jadi, dari paragraf yang panjang tadi disimpulkan intisari dari paragraf tersebut. Yang paragraf 2 itu,
kan berisi memang keberadaan wisata sudah lama berdiri, tapi hal tersebut tidak menurunkan niat para wisatawan selalu berkunjung di wisata Selekta Batu Malang, sehingga begitu cocok bagi sobat kunjungis ketika musim liburan dan akhir pekan bersama keluarga. Jadi kesimpulannya di paragraf 2 itu adalah keberadaan wisata para wisatawan berkunjung ketika musim liburan dan akhir pekan. Jadi anak-anak perlu diketahui bahwa ide pokok itu tidak selalu ada di depan. Ide pokok itu ada 3 ya macamnya ya. Kalimat utama itu ada 3, yaitu ada induktif, deduktif, dan campuran. Kalau induktif itu ada di depan, deduktif itu di akhir, campuran itu adalah gabungan antara awal dan akhir. Seperti yang di paragraf 2 itu adalah campuran. Kemudian, yang paragraf ketiga. Siapa yang bisa menyebutkan ide pokok untuk paragraf ketiga? Grace. Grace, oke Grace. Good. Silakan Java Grace. tarik dari teman Selekta yakni memiliki udara sejuk. Pemandangan taman ini dan bersih. Betul. Oke. Yang lainnya juga sama seperti Grace. No. Silakan. Oke. Ini langsung aja Menurut menjawab. Badan Administrasi Pertahanan Kota Batu, Taman Bunga Selekta memiliki luas wisata yakni sekitar 18 hektar, sedangkan lahan wahana hanya 8. Itu kan untuk paragraf selanjutnya. Ini kan kita masih bahas paragraf 3. Jadi, untuk yang paragraf 3 itu betul, di situ ada daya tariknya ya. Daya tariknya dari Taman Selekta. Jadi, ide pokok kalimat utamanya itu adalah daya tarik dari Taman Selekta. Nah, dari daya tarik Taman Selekta itu tadi didukung dengan lokasi taman rekreasi. Apa itu namanya? Taman Bunga Malang ini seperti yang ada di kalimat selanjutnya, Taman Bunga Malang, lokasi taman rekreasi berada di desa. Jadi dijelaskan lokasinya. Lalu apa itu namanya? Bila dari pusat kota letaknya kurang dari 25 km, sedangkan dari pusat pemerintahan Kota Batu kurang lebih 19 km. Jadi ide pokok di paragraf 3 itu adalah daya tarik dari Taman Selekta. Yang keempat, terakhir. Silakan tadi, siapa yang menjawab tadi ya? Saya, Miss. Iya, silakan diulangi lagi. Saya. Ya. Saya itu namanya siapa? Melvin. Ya, Melvin. Silakan dibaca. Menurut Badan Administrasi Pertahanan Kota Batu, Taman Bunga Selekta memiliki luas wisata yakni sekitar 18 hektar.
sedangkan lahan wahana hanya 8 hektar. Yang lain mungkin ada yang menemukan ide pokok yang lain? Ini adalah contoh apa itu namanya ide pokok yang berada atau yang berjenis deduktif, ya. Jadi paragraf 4 ini anak-anak ide pokoknya adalah Indonesia merupakan destinasi wisata prospek karena mempunyai keindahan alam yang mempesona. Terletak di akhir kalimat. Oke. Nah, ini dijelaskan di awal-awalnya itu merupakan memiliki luas wisata yakni 18 hektar. Merupakan destinasi wisata rekomendasi bagi turis lokal hingga turis mancanegara. Jadi ide pokok untuk paragraf 4 itu adalah Indonesia merupakan destinasi maju lagi ya, wisata di Malang. Wisata di Malang di Indonesia merupakan destinasi wisata prospek lantaran mempunyai keindahan alam yang mempesona. Ini siapa ya yang menggambar? Bisa dipahami anak-anak? Nah, sekarang dari bacaan kalian, siapa yang bisa membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa? Dari bacaan tersebut ada yang bisa membuat pertanyaan apa? Pertanyaan apa untuk menanyakan? Baik anak-anak, masih bisa mendengar suaranya Miss? Masih. Oke. Masih. Sekarang Miss Tapi mau suaranya tanya. putus-putus, Mem. Oke, sekarang Miss mau tanya ke Amel. Amel bisa membuat pertanyaan dengan kata tanya apa di kalimat di bacaan tadi? Banyak sekali pertanyaan yang bisa kita buat dengan kata tanya apa. Amel bisa dengar suaranya Miss? Bisa. Ya, silakan Amel. Amel enggak dengar suaranya Miss ya?
Oke, baik, sudah. Kalau gitu kita lanjutkan aja. Sekarang apa itu namanya? Halo, Melvin, dengar suara Miss? Bisa. Oke, sekarang Melvin coba buat satu kalimat tanya menggunakan kata tanya apa? Grace dan Genta dinyalakan ya untuk videonya. Mario, Kensu, Jason. Apa yang wisata favoritkan di Kota Batu? Oke. Apa wisata favorit di Kota Batu? Seperti itu ya. Ya. Ada lagi yang bisa memberikan pertanyaan? Siapa? Siapa? Menggunakan kata tanya siapa? Guys ya. Ya, siapa itu? Tulis, Mim. Grace? Ya, apa Grace? Tulis. Enggak, dari tulis ini langsung Apa dijawab. ditulis? Dijawab langsung. Langsung tanya jawab aja. Oke, Miss bantu ya. Siapa itu untuk menanyakan orang? Jadi di situ ada nggak ya nama orang di situ? Atau subjek? Enggak, masuk kabar Buyan. Keluarga. Oke. Kalian bisa juga menanyakan kalimat siapa itu. Siapa saja wisatawan mancanegara yang menjadi wisatawan di pariwisata Kota Batu. Kalian bisa nanti menjawabnya wisatawan dari negara Belanda, Malaysia, Korea, Jepang, Taiwan, dan Singapura. Kalau di mana kalian bisa menanyakan lokasinya, lokasi apa itu namanya wisata Selekta Batu Malang, yaitu berada di mana letak wisata Selekta Batu Malang, di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Lalu mengapa? Mengapa ini adalah menanyakan sebuah alasan. Bisa juga karena apa itu namanya pertanyaannya dari bacaan itu seperti ini. Mengapa Taman Selekta menjadi wisatawan yang menarik?
Itu karena daya tarik Taman Selekta memiliki udara sejuk, pembalangan taman yang indah dan bersih, sehingga membuat pengunjung betah berlama-lama di lokasi wisata. Jadi untuk apa, di mana, siapa, mengapa, kalian sudah paham penggunaan kata tanyanya? Masih ada yang dibingungkan dari kata tanya adik si? Adik sim? Adik sim itu, ya, anak-anak, Miss akan mengenalkan dengan, biasanya kan kalian kan kalau belajar pertanyaan kan menggunakan 5W 1H, ya kan? Ada what, why, where, when, why, dan how. Nah, untuk bahasa Indonesia, kalian bisa mulai mencatatnya ya di buku ya. Ini karena tambahan. Di bahasa Indonesia itu juga ada singkatan untuk kata tanya, yaitu adik Simba. Apa? Adik Simba. Adik Simba itu terdiri atas apa, di mana, dan siapa. Bisa melihat share screen ya. Di bahasa Indonesia itu ada untuk pengganti 5W plus 1H. Kelihatan anak-anak? Kelihatan, Miss. Kelihatan, Mem. Kelihatan, Miss. Bisa diganti dengan istilah adik Simba. Oke? Adik Simba itu apa? A. Sama dengan apa. Di sama dengan di mana. K sama dengan kapan. Si sama dengan ya siapa. M sama dengan mengapa. B sama dengan bagaimana. Oke? Keenam kata tanya tersebut adalah kata tanya untuk membuat kalimat tanya. Ya. Adik Simba. Kepanjangan adik Simba apa anak-anak? Yang pertama, coba Miss tanya ke Mario. Mario bisa merespon pertanyaannya Miss? Ya, Miss. Iya. Adik Simba, apa kepanjangan dari adik Simba? Ya, Mario? Apa? Ya. Adik Simba, tidak ada di bacaan. Tadi Miss sudah menjelaskan. Tidak tahu? Fernando, Miss Fernando. Mungkin tadi Mario tidak dengar ya yang dijelaskan. Oke, Mario bisa mendengarkan dari jawaban teman kalian.
Ya, siapa yang masih ingat adik Simba tadi kepanjangannya apa? Fernando. Oke, Nando, coba. Adik Simba tadi apa? Adik Simba itu adalah Bisa dicatat ya. di mana, kapan, siapa, mengapa. Dan Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa. Bagaimana. banyak apa? Bagaimana, betul. Bagaimana. Jadi, ya betul sekali. Adik Simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, dari bacaan kawasan wisata Batu Selekta, kamu mengetahui salah satu lagi jenis usaha yaitu pariwisata, ya kan? Kawasan wisata Batu Selekta Malang. Siapa yang pernah ke sana? Saya. Oh ya, Felix. Oke. Saya. Nah, kalian pernah ke tempat pariwisata apa saja? Banyak, Miss. Banyak. Kalau di tempat tinggalmu, di mana? Di Surabaya. Iya, di Surabaya pernah kemana saja? Rumah, mall, Desi. Di mall? Apakah mall itu merupakan tempat pariwisata? Bukan. Oh, museum angkut. Ya. Itu apa? Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan. Lalu? Terus Apa lagi? Kebun binatang. Kebun binatang. Mangrove. Ada lagi? Wisata Apa lagi? madu. Wisata madu. Di mana tuh? Mangrove. Oh, yang di itu ya, Surabaya. Ada lagi? Iya. Oke. Nah, Kenjeran. Kenjeran, betul, Kenjeran, wisata Kenjeran. Nah, kalian sudah paham kan wisata di tempat tinggal kalian? Nah, sekarang kita kembali ke share screen. Nanti kalian amati di situ ada 3 pertanyaan. Yang pertama, di mana kamu tinggal? dijawab ya, Miss. Surabaya. Iya, di Surabaya. Nomor 2, apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Ada. Ada, ya kan? Ada. Sebutkan itu nanti apa itu namanya usahanya, usaha pariwisatanya. Terus yang ketiga, bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Kira-kira apa itu namanya? Dengan usaha, kira-kira anak-anak, dengan usaha pariwisata tersebut apakah ada perbedaan kondisi di masyarakat yang tempatnya dengan apa? Ada. Iya, ada. Apa kira-kira? Apa itu namanya? Secara ekonomi. Secara ekonomi. Oke. Cukup ya, nanti apa itu namanya, kalian bisa selain ekonomi apa lagi? Kira-kira selain ekonomi apa lagi? Apa? Tadi sudah betul, bisa berpengaruh secara ekonomi. Ada lagi? Kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakatnya kenapa? Bisa mendapat penghasilan.
Betul, itu nanti kaitannya dengan ekonomi ya. Kalau kehidupan masyarakatnya bisa juga dengan mengalami interaksi sosial yang lebih intens. Geografis. Geografis, karena dipicu dengan kondisi wilayah. Nah, setelah itu anak-anak, mari kita pelajari jenis-jenis usaha di bidang jasa. Tadi kan jasa pariwisata ya. Jenis usaha pariwisata. Nah, sekarang kita beralih ke jenis usaha bidang jasa. Kalian sudah membuka modul kalian? Mari kita amati jenis usaha bidang jasa. Kalian apa jenis usaha bidang jasa yang kalian ketahui? Coba sebutkan yang di sekitar kalian yang merupakan jenis usaha bidang jasa. Apa saja? Selain Ando, ya, selain Felix, selain Melvin, coba Genta sebutkan jenis usaha bidang jasa yang kamu ketahui. Apa saja? Genta bisa merespon suaranya Miss? Bisa, Mem. Bisa. Coba bidang apa itu namanya, bidang jasa. Bidang jasa yang kamu ketahui apa saja jenis usaha di bidang jasa, Genta? Guru. Terus apa lagi? Polisi. Polisi. Loh, yang ditanyakan Genta. Tadi Maria ditanyain nggak jawab. Sekarang ditanya jawab. Iya. Apalagi Genta? Tentara. Ya. Angkatan Laut. Iya, betul. Ada lagi? Jadi jenis usaha bidang jasa itu, oke cukup ya, Genta. Poluan, boleh, cukup ya. Miss akan lanjutkan penjelasannya, Miss. Nah, kegiatan bidang jasa ini berkaitan dengan pemberian layanan kepada seseorang atau konsumen. Jadi seperti guru, penyedia layanan pendidikan, ya kan? Dokter sebagai pelayan kesehatan, lalu tentara, polisi itu sebagai pelayan hukum dan keamanan negara kita. Lalu ada juga apa itu namanya di bank, ya kan? Ada apa itu namanya tugas di bank. Ada teller, ada customer service, di situ ada mereka merupakan pelayan di bidang keuangan. Iya, pilot itu juga bisa. Nah, anak-anak, dari usaha-usaha tersebut di bidang pariwisata itu ada juga apa itu namanya di pengelolaan penginapan misalnya. Biasanya ada villa, ya kan?
ada hotel, ada wisma, losmen. Nah, biasanya kalau di di tempat pariwisata itu ada tempat menjual pernak-pernik, cenderamata, souvenir. Itu juga merupakan usaha penjualan barang, jasa penjualan barang. Nah, ada juga yang namanya tour guide. Siapa yang pernah berwisata lalu terdapat tour guide-nya, ada pemandunya. Biasanya itu kalau seperti kita saat di Empu Tantular, lalu di Tugu Pahlawan, kita kan pernah didampingi oleh seorang tour guide. Nah, di situ mereka menyediakan jasa dengan informasi, cerita, seperti itu, sejarah di tempat yang kita datangi. Lalu ada juga penyedia jasa pariwisata transportasi, kayak yang disebutkan tadi ada pesawat, ya kan, pilot, tour and travel, stasiun, seperti itu. Nah, tugas kalian yang kedua yaitu mengisi kolom yang ada di Ayo Berdiskusi. Nah, kalian ini bisa nanti bertanya antar siswa ya, menggunakan by chat WA boleh, kalaupun berpapasan bertemu juga boleh, tapi tetap di rumah saja ya, jangan sampai keluar. Kalian bisa mewawancarai usaha keluarga yang dimiliki oleh kalian. Dan kira-kira usaha keluarganya itu usaha keluarga ini boleh juga diganti dengan usaha yang ada di lingkungan rumah kalian. Oke? Dari sini ada yang ditanyakan? Miss, itu kan disuruh berkelompok, jadi kita kayak kelompok gitu ya, online kelompok. Untuk kelompoknya kita ganti sebagai tugas individu, tetapi dalam pengerjaannya kalian bisa berkelompok. Maksudnya apa? Kalian boleh saling bertanya dengan Teman. dengan teman-teman kalian. Tapi tetap semuanya menulis untuk laporan tugas yang kedua ini. Bisa dipahami? Bisa. Mengerjakannya boleh bersama-sama, tetapi ya, Felix? Jadi kan kayak dulu itu Nando kayak buat Zoom gitu, buat belajar gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, boleh. Nanti kalian boleh saling bertukar nama usaha keluarga ya, dan begitu juga manfaat usahanya tadi, Baik, di sini ada 3 soal, nanti bisa didiskusikan. Iya, kenapa? Selanjutnya yaitu materi matematika ya. Sebelum melanjutkan ke matematika, ada yang ditanyakan dari tugas atau penjelasan pembelajaran kita hari ini? Anak-anak yang lain sudah siap untuk pembelajaran selanjutnya? Materi matematika yang akan disampaikan oleh Pak Dani.
Pak Dani bisa merespon suara saya? Ya bisa, terima kasih Kak Rizka yang telah memberikan pembelajaran keempat pada tema kedua, subtema 1. Ini sudah boleh masuk matematika ya?